Oh my god, semua daunnya keriput parah banget. Gile bener. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Ini loh, aku lagi ada masalah ya. Ini anggrek bulanku ini, aku bingung mau diapain. Maksudku dengan kondisi kayak begini bagusnya pakai media tanam apa? Daunnya keriput, ya. Tuh, ya keriputnya parah banget di sini. Nah, yang sebelah sini seminggu lalu tuh semalaman kena panas. Ya, tadinya aku taruh di windowsill dapur. Nah, ini windowsill ruang tamu. Jadi di dapur itu, waktu aku taruh aku nggak ngeliat. Setelah repotting waktu itu nggak ngeliat kalau daunnya itu pas berada di atas pemanas. Jadi semalaman, kasihan banget kepanasan, dan besoknya itu jadi lemesnya gitu. Nah, ini udah mendingan sih, ya. Udah nggak ini banget, nggak lemes kayak apa ya, kayak sayur habis direbus gitu. Nah, terus masalahku yang kedua adalah nih bagian yang sebelah kiri ini tuh, ya keriputnya parah banget. Tuh, yang ini juga. Ya, terus kalian pasti yang nonton gini, di WCO aja mbak. Nah, ini udah di WCO sama WCO tuh. Ya. Nah, awalnya waktu itu saya mau coba pakai micin untuk dicampur ke cairan WCO-nya gitu. Ini semi hidroponik, jadi pakai leka. Jadi aku masukin lah air micin gitu kan ya. Nah, setelah 2 hari airnya jadi keruh. Aku nggak suka ngelihatnya gitu. Biasanya pakai air hujan oke, bening. Kemudian pakai air campur vitamin B1 bening, dan pakai air rebusan kulit bawang merah bawang putih juga bening. Jadi pas pakai micin itu jadi keruh, aku nggak suka. Kata yang nonton YouTubeku itu kemungkinan terfermentasi. Itu cairan micin dimasukin air, terus pemikiranku lagi mungkin kena sinar matahari. Nah, terus aku bersihkan, repotting, ya udah dicuci bersih lekanya, masukin lagi, terus kasih ini airnya itu dipakai air hujan gitu ya, atau dicampur sedikit vitamin B1. Kalau repotting kan biasanya anggreknya stres gitu ya, jadi supaya nggak stres dikasih vitamin B1. Nah, jadi yang setelah kepanasan itu, nah terus jadinya begini daunnya, lalu kukurangin lah airnya. Tadinya hampir separuh ini airnya. Sekarang aku mau ngelihat keadaan akarnya. Aku belum memutuskan mau lanjut pakai semi hidroponik atau aku pakein media tanam kayak begini. Ini seedling anggrek bulan, ya, Money Black sama Sileriana. Terus jadinya setelah aku pakein ala-ala WCO gitu seger. Ini jadi di atasnya cacahan pinus, ya, pakai sphagnum moss, dan di bawahnya itu leka. Ya, aku bikin leka itu biar karena kalau kena air gini, maksudku supaya nggak busuk ini cacahan pinusnya. Nah, ini gitu. Udah aku keluarin anggrek bulannya dari media tanamnya. Oh my god, semua daunnya keriput parah banget. Gile bener. Dan ternyata yang ini ya, akar yang ini itu kopong semua, ya, makanya nggak bisa nyerap air. Kan kalau akarnya anggrek bulan yang segar itu hijau, nah bagian atas itu nggak kena air. Ini padahal yang aku semi WCO gitu, dan apa, bau busuk gitu. Nih yang bagian bawah tuh, bau busuk gitu. Jadi aku mau buang akar-akar anggrek bulan ini, ya, yang kopong-kopongnya. Aku belum memutuskan mau lanjut WCO atau enggak, karena akarnya yang banyak itu di bagian atas, ya. Kalau mau di WCO gitu, kalau akarnya panjang tuh, ya, bisa di WCO. Tapi kalau akarnya cuma di atas-atas ya. Dan waktu itu anggrek bulanku yang daunnya cuma 2 itu akhirnya aku tempel di kayu atau papan pakis ya, dan semprot tiap hari. Karena kalau cuma akarnya pendek doang gimana mau di WCO ya. Ada yang nyaranin ini aja di lilit-lilit pakai kain flanel. Aku udah coba beberapa bulan nggak ngefek gitu. Jadi aku tempel di kayu, kayunya itu aku kasih sphagnum moss, lalu aku taruh akar anggreknya di situ, akhirnya numbuh dan udah banyak aku pindahin lagi ke pot.
Nah, ini akar baru tuh, lihat. Kalau yang panjang begini bisa diinfus. Sadisnya diriku, 7 daun ku buang tuh. Parah banget ininya, keriputnya. Nah, ini setelah akar yang kopong-kopongnya ku gunting, ya. Ini yang masih ada bentuk bagusnya. Anggrek bulan itu tahan banting loh. Jadi dengan hanya satu akar aja dia bisa bertahan hidup. Tuh, daunnya pada ku lepas, ku guntingin. Ya. Ntar aku belum tahu nih mau bikin gimana lagi. Kita lihat aja selanjutnya. Yang penting anggrek bulan ini butuh kelembapan yang maksimal. Tuh ya. Nah, ini udah ku repotting, jadi di bagian bawah sekitar 3 sentian tuh aku bikin hidroton atau leka yang begini. Ini adalah tanah liat, tanah lempung yang dipanaskan sekian ratus derajat, dan ini medianya bisa dipakai ulang ya. Nah, kemudian di bagian setelah hidroton itu aku taruh sphagnum moss, kemudian cacahan pinus. Lalu isi air, nanti mau direndam, sekarang direndam sekitar 15 menitan, jadi supaya benar-benar medianya itu basah. Dan lihat di situ akarnya nih, tuh mulai hijau. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini nanti aku akan tirisin, kemudian daunnya bisa dibantu untuk tegak. Ya, ini dia karena nyari matahari makanya dia bengkok-bengkok. Nah, ini aku ganjel begini, ya, diikat juga bisa gitu ya. Nah, ini ku sini ke sini ganjel. Ini nanti airnya ku tirisin. Nah, nanti aku isi air kira-kira 2-3 sentian. Kenapa aku pakai leka di bawahnya? Karena mau pakai sistem semi hidroponik ya. Nah, yang kayak ini yang kayak seedling. Tuh, jadi supaya nggak terlalu basah, kalau aku bikin di bawahnya cacahan pinus gitu ya, basah banget ya. Khawatirnya ntar malah busuk. Nah, ini contoh yang untuk seedling, jadi dia seger. Selalu seger. Tuh, akarnya hijau. Sebelah sini juga ada ngintip tuh akar hijau ya. Dannya per 14 Maret 2021, lihat daun barunya makin naik, makin tinggi, dan ini akar barunya dia makin panjang ya. Sebelah sini tuh akar barunya. Kalau ini mas spike yang dari tahun lalu mandek ya, udah hitam, dia nggak bakal lanjut numbuh lagi. Kemudian muncul 2 spike baru yang ini. Tuh. Aku bikin cadangan air di sini. Daunnya sih mulai tebal. Ini daun yang. Nah, ini update terakhir mengenai anggrek bulan WCO. Yang di WCO malah dehidrasi, gitu ya. Nah, ini keadaan setelah 3 minggu ku repotting, ya. Jadi akhirnya seger lagi daunnya, dan aku benar-benar puas, ya. Nih, yang ini udah tebal banget. Kemudian kalau yang ini juga udah tebal, walaupun kerutannya aduh gelap ya, kelihatan masih ada tapi udah tebal daunnya. Ini keganjel dia dari spike-nya yang ini, daunnya makanya nggak bisa lurus tuh, lihat ya, biarin dah. Nah, yang sebelah sini yang kena pemanas waktu itu, yang kayak daun rebus, kayak sayur rebus, udah tebel lagi. Aku senang banget. Yang bawahnya juga udah oke lagi, daun barunya makin tinggi ya, makin panjang, dan tanpa merusak, tanpa membuang anggrek, tanpa membuang spike-nya ya, karena kuntumnya juga baik-baik aja gitu ya. Jadi aku nggak korbanin ini spike anggrek bulannya, tetap bisa ku buat pulih kembali anggrek bulan yang dehidrasinya ya. Dan di bawahnya itu ada cadangan kira-kira 2-3 cm air ya, karena di bawahnya aku bikin leka. Nih, tuh lihat matahari kalau udah musim semi begini udah tiap hari bagus cuacanya, dan jendelanya dibuka supaya sirkulasi udaranya masuk. Ini akarnya makin panjang, akar barunya. Aku mau kasih lihat. Nah, ini kalau anggrek dehidrasi ya, dia kan akarnya di bagian atas saja kalau punya aku. Jadi dia harus lembab banget gitu. Tuh ya. Tuh, jadi di bagian bawahnya bisa dilihat ya ada leka, terus di bagian atas sebelah sininya cacahan pinus, aku campur sphagnum moss ya. Akar-akarnya di bagian atas jadinya
tetap lembab gitu. Nah, nih ya, pakai air hujan, pakai air rebusan kulit bawang merah di bagian bawahnya bisa. Jangan pakai micin, ntar keruh lagi. Nah, kalau daunnya yang ini bisa diganjel ya. Tapi ini nggak apa-apa kok begini. Yang di sebelah sini diganjel. Nah, kalau yang ini ya lagi aku treatment. Soalnya dia nyari matahari. Sebelumnya kan ada taruh di sini daunnya. Jadinya bengkok. Tapi nanti dia akan nyari matahari akan bener lagi begini. Jadi ku biarin aja. Dah. Oke, semoga pengalamanku berguna buat kalian. Yang anggrek bulannya juga dehidrasi parah. Jadi akar-akar busuk yang kopongnya juga harus dibuang ya, supaya bisa pulih lagi anggreknya. Ya. Dah, ini keadaan hari ini akhir Maret, 31 Maret 2021. Ini amaryllisku nanti harus dipotong udah kering. Anggrek bulanku masih awet yang ini. Salam hijau, salam anggrek semuanya.